Singularitas, benih kecil yang luar biasa. Bayangkan semua materi dan energi di alam semesta terpadatkan menjadi titik yang sangat kecil hingga tak terbayangkan. Sebuah titik yang begitu kecil namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Titik ini, yang disebut singularitas, sangat padat dan panas. Suhunya begitu tinggi sehingga sulit untuk dibayangkan oleh pikiran manusia. Sulit dipercaya, tetapi titik kecil ini menyimpan potensi untuk segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita hari ini. Dari bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam, hingga planet-planet yang mengorbit di sekitar mereka. Singularitas bukan hanya kumpulan materi, ia mengandung cetak biru untuk bintang, galaksi, planet, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Semua yang kita kenal dan cintai berasal dari titik ini. Itu adalah benih dari mana alam semesta kita yang luas dan menakjubkan akan tumbuh. Sebuah benih yang mengandung potensi tak terbatas. Sulit bagi pikiran manusia untuk benar-benar memahami konsep singularitas. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu kecil bisa mengandung begitu banyak? Bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa berisi segalanya? Dari mana asalnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memicu rasa ingin tahu kita. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih digeluti oleh para ilmuwan hingga saat ini. Mereka terus mencari jawaban dan mencoba memahami misteri ini. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa singularitas adalah tempat kisah kosmik kita dimulai. Dari titik ini, segala sesuatu yang kita kenal mulai terbentuk. Ini adalah titik awal dari perjalanan luar biasa dari perluasan, pendinginan, dan evolusi yang akhirnya mengarah pada kita. Sebuah perjalanan yang masih berlangsung hingga hari ini, membawa kita lebih jauh ke dalam misteri alam semesta. Big Bang, bukan ledakan biasa. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Singularitas, titik yang sangat padat itu, mulai mengembang. Ini bukan ledakan biasa seperti kembang api di tahun baru. Alih-alih meledak keluar angkasa yang sudah ada sebelumnya, Big Bang menciptakan ruang itu sendiri. Lebih tepat untuk menganggapnya sebagai jalinan ruang yang meregan mengembang ke segala arah sekaligus. Saat alam semesta mengembang, ia juga mendingin. Energi yang pernah terkonsentrasi di titik kecil itu mulai menyebar. Pendinginan ini sangat penting karena memungkinkan terbentuknya blok bangunan materi. Bayangkan seorang pandai besi mendinginkan besi panas dalam air. Keadaannya berubah saat kehilangan panas. Demikian pula, alam semesta yang mendingin mengalami perubahan dramatis saat mengembang, menyiapkan panggung untuk kemunculan partikel, atom, dan akhirnya, semua yang kita amati di kosmos. Inflasi, lonjakan pertumbuhan alam semesta. Dalam sepersekian detik pertama setelah Big Bang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Periode ekspansi cepat yang dikenal sebagai inflasi. Alam semesta tidak hanya mengembang, ia mengembang keluar dengan kecepatan yang mencengangkan, tumbuh dari sesuatu yang lebih kecil dari atom hingga seukuran jeruk bali dalam waktu yang sangat singkat. Lonjakan pertumbuhan eksponensial ini diperkirakan telah menghaluskan alam semesta awal, menjelaskan mengapa ia tampak begitu seragam dalam skala besar saat ini. Pikirkan tentang adonan roti kismis yang mengembang di dalam oven. Saat adonan mengembang, kismis di dalamnya bergerak semakin jauh. Demikian pula, selama inflasi, setiap kerutan atau ketidakberaturan kecil di alam semesta awal diregangkan, menciptakan latar belakang kosmik yang sangat halus yang kita amati saat ini. Inflasi adalah konsep yang membingungkan. Fases, tayin patiron dos deteki ni kaputuan spiritus faldevachi asteroid. Subcosmic particle. Saat alam semesta terus mengembang dan mendingin setelah inflasi, energi mulai berubah menjadi materi. Ini bukanlah jenis materi yang kita kenal, seperti meja, kursi, atau bintang. Sebaliknya, itu adalah subpartikel fundamental yang berputar-putar dan kacau. Quark, lepton, dan boson muncul dan menghilang. Partikel-partikel ini, seperti huruf-huruf alfabet kosmik, blok bangunan fundamental dari mana segala sesuatu akan terbentuk. Bayangkan sepanci air mendidih dengan gelembung-gelembung yang terus-menerus terbentuk dan menghilang. Alam semesta awal serupa, yaitu kuali energi yang mendidih di mana partikel-partikel terus-menerus terwujud dan lenyap. Tumbukan sering terjadi dan ergik, menciptakan lingkungan yang sangat berbeda dari apapun yang kita alami saat ini. Dalam subpartikel yang kacau, inilah langkah pertama menuju pembangunan atom, unit dasar materi, akan terjadi. Bagian 5.
Dari plasma ke atom, alam semesta menyala. Di alam semesta awal yang panas dan padat, proton dan neutron, blok bangunan inti atom, mulai terbentuk dari quark yang bertabrakan. Proses ini terjadi dalam kondisi yang sangat ekstrem, di mana suhu dan tekanan sangat tinggi, memungkinkan partikel-partikel subatomik ini untuk bergabung dan membentuk struktur yang lebih kompleks. Namun, panas yang hebat mencegah inti ini menangkap elektron dan membentuk atom yang stabil. Elektron terus bergerak dengan kecepatan tinggi, tidak dapat terikat pada inti karena energi yang terlalu besar. Alam semesta adalah lautan plasma, keadaan materi di mana elektron dilucuti dari atom, menciptakan sup yang bercahaya dan buram. Plasma ini memancarkan cahaya yang intens, tetapi juga menyerapnya, membuat alam semesta tidak tembus pandang. Saat alam semesta terus mengembang dan mendingin, momen penting pun tiba. Proses pendinginan ini berlangsung selama ratusan ribu tahun, memungkinkan perubahan signifikan dalam struktur materi. Sekitar 380 ribu tahun setelah Big Bang, suhu akhirnya turun cukup rendah bagi elektron untuk ditangkap oleh inti atom, membentuk atom netral pertama. Ini adalah langkah penting dalam evolusi alam semesta, memungkinkan pembentukan materi yang lebih kompleks. Ini menandai perubahan besar dalam sejarah alam semesta. Dengan terbentuknya atom netral, alam semesta mulai berubah dari keadaan plasma yang buram menjadi lebih transparan. Dengan elektron yang terikat pada inti, alam semesta menjadi transparan, memungkinkan cahaya untuk melakukan perjalanan bebas untuk pertama kalinya. Cahaya ini dapat bergerak tanpa hambatan, menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Cahaya ini, yang dikenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, memberikan gambaran tentang alam semesta saat masih bayi, menawarkan petunjuk berharga tentang kondisi awalnya. Radiasi ini adalah salah satu bukti terkuat dari teori Big Bang, membantu ilmuwan memahami bagaimana alam semesta berkembang dari awal mula hingga sekarang. Bagian 6. Gravitasi memimpin, bintang dan galaksi muncul. Selama jutaan tahun, gravitasi mulai membentuk alam semesta. Fluktuasi kecil dalam kepadatan materi, yang diperkuat oleh tarikan gravitasi, menyebabkan gas dan debu menggumpal. Gumpalan ini tumbuh semakin padat, akhirnya runtuh karena gravitasinya sendiri untuk membentuk bintang-bintang pertama. Bintang-bintang awal ini sangat besar dan berumur pendek, tetapi mereka memainkan peran penting dalam memperkaya alam semesta dengan elemen-elemen yang lebih berat. Gravitasi tidak berhenti di bintang, ia menarik raksasa bintang ini bersama-sama menjadi koleksi besar yang dikenal sebagai galaksi. Alam semesta awal adalah tampilan yang mempesona dari kelahiran bintang dan pembentukan galaksi. Periode aktivitas intens yang meletakkan dasar bagi kosmos yang kita amati saat ini. Di dalam galaksi yang baru terbentuk ini, panggung diatur untuk bab berikutnya dalam evolusi alam semesta, penciptaan planet dan potensi kehidupan. Bagian 7. Tempat pembibitan bintang dan program daur ulang kosmik. Bintang adalah alkemis alam semesta, menempa elemen yang lebih berat di inti mereka yang berapi-api melalui fusi nuklir. Seiring bertambahnya usia bintang, mereka akhirnya menghabiskan bahan bakar nuklir mereka dan mati. Beberapa bintang mengakhiri hidup mereka dalam ledakan spektakuler yang disebut supernova, menyebarkan elemen-elemen yang telah mereka ciptakan, karbon, oksigen, besi, dan banyak lagi, keluar angkasa. Ledakan bintang ini sangat penting untuk memperkaya alam semesta dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk planet dan kehidupan. Besi dalam darah kita, kalsium dalam tulang kita, silikon dalam komputer kita, semuanya ditempa di jantung bintang dan tersebar di seluruh kosmos oleh supernova. Program daur ulang kosmik ini memastikan bahwa elemen-elemen penting untuk kehidupan terus diciptakan dan disebarkan, menabur alam semesta dengan potensi kompleksitas kehidupan. Bagian 8. Tempat lahir kosmik kita, tata surya, dan fajar kehidupan. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, di sudut galaksi Bima Sakti yang biasa-biasa saja, awan gas dan debu, yang diperkaya oleh sisa-sisa generasi bintang sebelumnya, mulai runtuh. Proses ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Keruntuhan ini, yang mungkin dipicu oleh supernova di dekatnya, menyebabkan pembentukan tata surya kita. Ini adalah momen penting dalam sejarah kosmik. Matahari menyala di pusatnya, dan piringan materi di sekitarnya menyatu menjadi planet-planet, termasuk bumi kita. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun.
Di planet muda kita, kondisinya tepat untuk munculnya kehidupan. Atmosfer awal bumi mengandung gas-gas penting yang mendukung kehidupan. Air, pelarut universal yang penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal, berlimpah. Kehadiran air adalah kunci bagi perkembangan kehidupan. Matahari menyediakan energi, dan atmosfer bumi yang unik, menawarkan perlindungan dari radiasi berbahaya. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dari organisme bersel tunggal yang paling sederhana, hingga keragaman kehidupan yang luar biasa yang kita lihat hari ini, kehidupan di bumi adalah bukti kemampuan luar biasa alam semesta untuk mengatur dirinya sendiri, menjadi bentuk-bentuk yang kompleks dan indah. Kehidupan terus berkembang dan beradaptasi, Tauhid Samalusi.